temannya kita bisa berkumpul pada siang berbagai ini, yaitu dalam acara Rapat Kerja Nasional Pemuda Mata Bersatu tahun 2024 Bekasi 16 September 2024. Tepuk tangan yang meriah dulu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Menhan MIP, yang kami hormati Bapak Insinyur Sahat Pasaribu, yang kami hormati Bapak Penasehat Isi Hoki, dan yang kami sayangi seluruh rekan juang mulai dari DPD, DPC, PAC, dan yang hadir pada siang berbahagia ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, agar acara ini menjadi berkah bagi kita semua, akan kita awali dengan doa pembuka. Mari kita awali dengan doa bagi para ibu sekalian yang beragama Muslim. Mohon mengikuti saya akan memimpin doa kita ini secara aslan. Mari kita mulai kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di siang hari ini dan yang kudus Bapa di surga atas nafas kehidupan dan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kami sehingga pada saat ini kami boleh ada di hidup ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami, bagi seluruh keluarga pemuda pada bersatu dari tingkat DPD, DPC, PAC boleh tiba di tempat ini dengan sukacita. Tuhan Bapa di surga, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai acara kami ini, rawat kerja nasional. Kami mau mengundang Tuhan hadir kepada kami. Berikan kami hikmah dan kebijakan setiap perkataan dan juga keputusan yang kami ambil Tuhan. Itu semuanya berasal daripada hikmat daripada Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga menjadi program yang baru bagi organisasi kami ke depan. Kami serahkan acara kami ini awal pertengahan dan juga nanti sampai selesai dan Tuhan yang berkualitas di dalam rapat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dari saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan berkati mereka sehingga mereka tiba di tempat ini dan kami berkumpul dengan sukacita. Kami mulai acara kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembukaan Rakernas 2024. Kami undang untuk ke depan. Kami undang untuk ke depan Bapak Pembina kami Pak Judiman Ihsan, Ketua Umum Labu Permana Sulawesi, Sekjen Alfredo Panjaitan, Waketum Solid Goran, Waketum Pendidikan Ketabaran, Penasehat Gemsar Sulawesi, sama tamu kami Pas Sahar Pasar Ibu. Bapak sekalian, saudara-saudara pemuda Kota Bersatu sedunia, pada hari ini kita melaksanakan rapat kerja nasional yang pertama yang sebelumnya kita sudah melakukan rakornas. Maka sesuai dengan
anggaran dasar anggaran rumah tangga sebagai mewakili Dewan Pembina dan semua pengurus. Kami membuka rapat kerja nasional untuk Kota Bersatu yang pertama. Kiranya Tuhan Allah turun atas rapat kerja ini dan menghasilkan bukti-bukti pokok-pokok pikiran yang bisa membuat kerja-kerja Pemuda Kota Bersatu lebih dahsyat, luar biasa lagi. Oleh karena itu, hari ini kami buka rapat kerja nasional ini. Tuhan memberkati kita semua. NKRI Horas Merdeka Dua-dua Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Pertama, saya minta maaf karena memang sangat terlambat datang ke acara ini. Tadi malam putri kita melakukan resepsi di Jakarta, perkawinannya dengan mereka seniman dari Palembang. Seniman ini adalah putra seorang guru SD. Saya dan guru senang berbicara sesuai dengan ini saya bilang ke putri saya 3 orang, carilah keluarga yang sangat sederhana. Carilah keluarga yang dengan ini bobot yang tidak macam dan tetap punya komitmen, konsisten dan konsekuen di dalam segala gerakan-gerakannya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita keluarga besar Pemuda Kota Bersatu secara dunia diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas serta tugas-tugas kita dengan baik dan lancar, tentu karena kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Pertama, terima kasih kepada Bapak Ketum, kepada Bapak Sekjen, kepada hula-hula dia saya Aman Pasar itu ya, dan Bapak Ibu semua yang sudah di sini, saya punya semua dengan penuh sukacita ya, dan saya yakin waktu hadir di ruangan ini, dan saya yakin dengan
dengan hadirnya Roh Kudus, tentu acara rakernas ini akan berjalan sesuai dengan tujuan kita dan beralaskan kepada kehendaknya. Sebagai Ketua Dewan Pembina Pemberontak Bersatu, saya berdunia dan kita semua menyambut baik penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya dalam rangka pertemuan tokoh nasional, dan sebagai mata acara yang paling pokok adalah rapat kerja nasional Pemuda Kota Bersatu pada tahun 2024 yang pertama, dengan harapan kiranya kegiatan ini dapat menggalang solidaritas dan mempererat silaturahmi para pengurus dari tingkat pusat sampai daerah bahkan ranting di seluruh dunia dengan seluruh lapisan masyarakat, serta mampu bersinergi berkontribusi dengan seluruh stakeholder baik pemerintahan pusat, daerah maupun swasta. Bapak sekalian, saudara-saudaraku, bahwa pertemuan tokoh nasional dan rapat kerja nasional ini dapat kiranya memperkuat koordinasi dan kolaborasi guna berperan aktif dalam pembangunan baik sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya, termasuk UMKM, sebagai bentuk nyata peran Pemuda Kota Bersatu berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara kita tercinta ini. Tentunya kegiatan ini akan dapat terselenggara secara baik atas dukungan semua pihak dengan menggelorakan semangat bergotong royong sesuai motto kita, satu asa, satu jiwa. Bapak sekalian, Bapak Ketum Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan semua yang ada di sini, sesungguhnya mimpi saya, mimpi kita semua, Pemuda Kota Bersatu ini semakin luar biasa, dan tentunya menjadi harapan dan doa kita semua. Saya sampaikan dalam forum yang luar biasa ini, salah satu anak dari putra dari Pemuda Kota Bersatu dipercaya oleh pemerintah menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Roma, Italia. Saya Muhammad Irsan hanya personifikasi dari Pemuda Kota Bersatu yang kemungkinan dalam waktu dekat sudah akan berangkat ke Roma, Italia sebagai utusan pemerintah, sebagai utusan presiden di dalam membangun komunikasi koordinasi untuk perdagangan, untuk pertanian, untuk pangan, dan untuk mengawal warga negara Indonesia di Roma, Italia. Duta besar Roma, Italia itu membawahi 7 negara, termasuk Siprus, Malta, San Marino. Kalau kita sering mendengar Florence, Venice, dan tempat-tempat bersejarah di Eropa, maka Roma, Italia menjadi tujuan pariwisata Indonesia di sana. Tentu dengan kesempatan putra dari Pemuda Kota Bersatu dipercayakan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di sana, harapan saya di 7 negara itu nanti sudah ada Pemuda Kota Bersatu.
Kita bisa dan harus bisa. Kita mau tunjukkan kepada negara ini bahwa halal kita itu ada di mana-mana dan bisa di mana-mana. Karena itu mohon dukungan doa supaya kami bisa mengemban tugas negara ini secara baik, secara konsisten dan secara konsekuen, dan bisa juga berkontribusi untuk pemuda Batak Bersatu. Saya sudah mengungkapkan bahwa untuk pesta kebudayaan saya akan membuat pemuda Batak Bersatu menjadi panitia di sana. Dan cara begitu kita menunjukkan bahwa pemuda Batak Bersatu memang cinta kebudayaan. Oleh karena itu kami persiapkan diri Bapak Ibu Batak semua. Bantu saja. Saya di awal mengatakan, saya mempercayakan di sana sebagai pimpinan insan adalah personifikasi dari pemuda Batak Bersatu. Masyarakat Eropa harus tahu apa, siapa, dan bagaimana pemuda Batak Bersatu. Kita bukan ormas preman. Kita adalah ormas yang kerja dengan semangat bergotong royong memakai hati nurani. Keberadaan pemuda Batak Bersatu adalah menjadi obat bagi anak bangsa ini semua. Dan karena itu, sebagaimana hasil diskusi kami dengan Pak Ketua, Pak Sekjen, dan para pengurus termasuk Dewan Pendiri, penasehat dan pembina, selalu gerakan-gerakan dari pemuda Batak Bersatu gerakan dengan hati nurani yang tulus. Bagaimana supaya pemuda Batak Bersatu ini anak-anaknya bisa sekolah semua. Tidak perlu kita mengemis pada orang lain, tidak perlu kita adu otot kepada orang lain, tetapi kita adu pikiran dan hati pada orang lain. Saya percaya dengan sentuhan hati semua orang bisa kita kalahkan. Itu menjadi metode saya dalam menjalani hidup ini. Sekeras dan semarah apapun orang, tetapi ketika hati yang bicara maka dia akan buruk dan kalah. Itu menjadi moto saya di dalam menjalani hidup ini. Dan hidup ini tidak boleh ada penyesalan, tidak boleh ada kekecewaan. Saya izin Pak Ketua, Bapak Salihu, Pak Sekjen, mau testimoni 1 menit saja. Ketika saya tidak lolos periode ketiga menjadi anggota DPR, saya tidak mengeluh. Saya bawa dalam doa. Saya yakini Tuhan akan punya rencana yang lebih baik lagi kepada saya. Dan saya tidak pernah bermimpi sedikit pun menjadi duta besar, yang menjadi hampir impian semua masyarakat Indonesia, apalagi di anggota DPR. Maka Tuhan atas keinginan saya memberikan saya rumah terbaik, mewakili Presiden untuk kerja pemerintah di negara Eropa dan negara yang paling diminta oleh setiap insan bisa duduk di sana. Oleh karena itu, hilangkan dendam, hilangkan kesal, hilangkan penyesalan. Ini Pak Ketua kemarin turun, semua turun itu ke Dapil Sumur 3. Dan saya lihat bagaimana kerja-kerja kawan-kawan. Ketika saya tidak lolos, yang kecewa mereka bukan saya.
Ya, jadi ini menjadi pelajaran pokok kepada kita semua. Maka saya selalu sampaikan kepada Pak Ketum, PBB ini harus menggelorakan semangat bergotong royong. PBB ini harus menjadi bagian organisasi yang bisa berkontribusi di pemerintahan. Maka dalam pembukaan rakernas ini saya sudah sampaikan kepada Pak Ketum, saya sudah bicara bersama-sama dengan Pak Sekjen dan beberapa teman di PBB. Mimpi saya PBB ini menjadi partai politik. Nah, demikian supaya kita bisa aktif langsung berkontribusi di negara, supaya pikiran-pikiran cerdas keluarga besar PBB ini bisa tersalurkan sesuai dengan aturan yang ada. Alaihi wasallam. Jiwa seorang raja itu mesti kita bukan hilangkan, kita bikin nomor 5. Alam kita oleh sendiri raja yang jago ini berbeda, itu kan mengaruh kepeng sawatik ajui dia. Nah itu mesti kita buat. Maka menggelorakan semangat bergotong royong itu dalam artinya persatuan dalam kesatuan, satu untuk semua, semua untuk satu. Itu mesti kita pegang dalam pemuda Batak Bersatu. Percayalah, di awal itu kita tertatih-tatih, di akhir itu kita akan mencari orang-orang. Mereka akan minta tolong kepada pemuda Batak Bersatu. Saya yakin nggak ada organisasi yang langsung duduk kecuali dibentuk untuk merampok dan merampas. Ya, organisasi yang dibentuk untuk membuat satu tujuan yang melawan hidup. PBB ini dibuat tentu dengan panggilan hati nurani. Maka dari awal saya katakan PBB ini muncul ketika ada masalah kebutuhan. PBB ini tidak akan makan tempat kedukaan sebelum memulai makan. Saya senang. Dan ini masyarakat tahu jago aman ini. Puasa teruk. Mengatur parkir ada dalam rombong parkir. Merosokannya itu disediakan oleh tangan parkir itu. Sampai saya terus saja saya nggak jawab yes or no, saya diam. Tapi itu menjadi nilai yang sangat tinggi bagi pemuda Batak Bersatu. Kalau sekarang muncul beberapa organisasi Batak, ada pemuda Batak Bersatu, apa namanya saya lupa. Ada pemuda Batak Bersatu intelektual. Sebentar lagi ada pemuda Batak Bersatu profesor. Ada pemuda Bersatu doktor, jago itu sendiri, ada yang ada berbuat. Tapi kita harus berbuat dengan hati nurani. Percaya kepada kita. Kita harus yakini bahwa satu saat kita semua akan mendapatkan nilai yang lebih dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terakhir, sesuai dengan tujuan rakernas ini, tentu harapan kita rakernas ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi bangsa dan negara ini. Dan tentu dalam doa rakernas ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, tertib. Paling pokok itu tertib. Setuju semua ya? Kalau makan
air putih pasti menunggu. Saya kira demikian Bapak sekalian, Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, Pak Saribu, dan teman-teman semua yang ada di sini. Akhir kata sampaikan masih menyepakati pokok-pokok butir-butir yang bisa kita laksanakan ke depan secara konsisten. Terima kasih. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDB, NKRI, Hora, Merdeka, Jua-Jua, Merdeka. Terima kasih. Tulisan tadi sambutan beliau menjadi sulu-sulu di hika amangan itu masalah sekolah kita martabat Imam Sultan membuat laporan itu bagian naik jualan ke pasar orang lihat anak kami yang kami bawa sehingga di jalur Tuhan. Iya, apalagi kalau ada bahasa satu rasa satu jiwa. Ada waktu kadang-kadang banyak orang tidak memahami, ya. Hendaklah kamu selalu berlemah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jangan pernah menyalakan lampu di siang hari sebesar apapun uangnya tidak berguna untuk sekelilingmu. Tapi nyalakan lampu di malam hari berguna bagi sekelilingmu. Amin. Iya, aku juga terima kasih buat Pak Girsam. Tanpa beliau saya tidak mengenal Kalimantan. Beliau lah membawa aku ke telepon jam 10 malam harus berangkat malam ini juga ada acara di Pontianak Marsal Rusia. Tepuk tangan dulu buat Pak Girsam. Mana warga Simalungun? Coba tunjuk tangan dulu. Iya, kita buat dulu puasa Simalungun. Suri-suri paropa ibu bantu juga. Agi penting sekolah ulang lupa kebudayaan Senayan. Ada orang Karo, coba tunjuk tangan. Irang Bupali, irang ruah-ruah. Ada siram kita bundari dan jual, dan siram jual-jual. Lagi, iya. Jadi sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, izinkan saya membawakan sebuah lagu Bapak Ibu yang berjudul Istri Hilang dari Kelabu. Jadi untuk peluk kamuna Ulama Kesinara Siang Riau, ya, dari Riau, orang rumah Semak Galela. Ada sini Semak Galela? Jangan malu aman, nanti seorang heran non sebuah gerakan wahai. Ya, talenta dikasih Tuhan sama saya, harus saya tunjukkan. Nyanyi kita, nyanyi, mainkan musik.
ekspresi wajahmu berarti sebetulnya saya malu joget turun-turun dengan usia saya yang sudah ompong, tapi karena tuntutan ekonomi istri saya satu, anak saya tiga, berhubung orang rumah sudah hamil dua. Sebetulnya jauh kali saya ke Jakarta ini, tapi lebih gede saya mau datang orang rumah saya. Pergilah, enggak apa-apa ya aku ini mana alain udah tua sebelum minum tua udah belum minum tua kalau lebih tambah siap muda. Tepuk tangan dulu. Gudang memang sama nih. Oh siap muda, oh terus tengke nama tengke terus dan kamu doang ada musik siap muda. Ngejuri tua sama ini manganin awam makinan makan ada menjaga minum tua saya lain belum ada penuh tua nama harga itu kan damai ini aja dah mahal. Tepuk tangan dulu buat pemuda kota bersatu. Selanjutnya kemana kita jauh? Baik, satu lagi artis rocker Batak akan menghibur Anda. Kalau saya Bapak Ibu apalah, tapi beliau ini sudah tak asing lagi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bung Erik Sihota. Sampai sekarang kalau lagunya Sigaret Biru pasti ingat Erik Sihota. Sigaret Biru ingat Sihota. Bulau antara muda-muda Bimot serang merah biru Bimot sendiri. Karena sigaretnya sudah habis, birunya masih ada. Dan makanya bukan mantuau ala naon tulang menghidup bulu goyang. Baik, terima kasih buat Erik. Luar biasa yang sedikit si Jakarta. Jadi terima kasih. Oke baik, terima kasih. Oke, nomor satu. NKRI. Horas. Jua. Luar biasa. Baik, kita maju. Asal itu mengambil contoh. Jadi memang lagu ini sudah saya bawa juga beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau lihat cari di situ MPN pasti nomor dia. Alai Selatan, Malaysia, Pak Jumani telah menalahi banget. Alai Kosadon awal pun malini, wabil baju untuk kemana. Satu putih bodoh, secik.
asal lulus udah boleh untuk apa ini. Masa Pak Ketum bermitaki pasangan lagi lah harus pusing kaitan asal ini kalau saya kita dengar asal alumsi bah itu dah asal berkembang jadi misalnya kami macam alum bawa dia bermarah jadi sebagai munai tangguh siu abang macam itu ini dong apa apa
bisa baik Bapak Ibu Oma Budo mengalami keluaran Erik Sirotan sekedar arwah jadi bagaimana manggil mereka coba itu mereka jumbo baru ini saya menang pada jemputan dan para anak ini ada mana kan namun dunia ini bersama kita itu sama jadi Om anak saya penyanyi nama Rohan sambil bertemu tersurati boleh dong banyak saya di ngamuk saya luar biasa dong sendiri Udi ini orang lama abang aja belum nyanyi orang sudah terharu bercahaya Jomai sejauh Budi Rusdi berbagi bakro tapi anak kali awal mengalah hati neng tepuk tangan di rumahnya baik terima kasih salah satu lagu yang melejit di pada tahun 2000-an ada Elvin ya dan juga itu tidak jauh beda dengan suara Bapak Jensan ya terima kasih pula kalau suara Pak Jensan ini tidak jauh beda dengan lagu-lagu yang lain tepuk tangan dulu buat Pak Jensan Kemudian kamu mengenang dan ada asa semangat sedih memang kita perlu hiburan ya jangan anda sombong karena kita semua terbuat dari tanah betul? Kalau ada yang sombong terbuat dari tanah itu dari tanah longsor janganlah maksudnya siapa? nyampak kelu aku kan mau mendapat itu baik betul kalau lain ya kan betul iya kalau ada yang sombong terbuat dari tanah mana? tanah longsor kalau ada pada daun dari PDB itu terbuat dari tanah sengketa tapi kalau ada selalu suka belanja itu terbuat dari tanah abang wah lanjut deh kita lanjutkan ini atau nyanyi lanjut oke tenanglah kalau artis kita tetap di sini tidak pindah-pindah ini salah satu artis DDD ini tuh dia kayak tetap terus hiburan iya betul tetap dia tidak malu identitas itu dan juga bagi PDD ini bawalah pamerlah pada tempatnya ada untuk panggilan ibu untuk beli tua dan ibarat sakom tua mulai jadi mulai ini PDD jangan dibanggakan PDD ini kepada ibu tapi kalau kamu salah tetap disalahkan tepuk tangan dulu pamerlah tuh pesta ada makanan melayang baru mantap orang undang buat nama sama saya anda susah dan dibilang gimana bedanya kalau kamu sudah salah PDB tidak mau membela yang salah membela yang benar amin tidak pakai baju ini kepada tempatnya yang dipergunakan amin iya aku sama juga mainan belum marah pakai marroka sehingga tak ada Pak Krisan maaf ya Pak sehingga tidak ada baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan kita masuki yaitu motivasi dari Bapak Insinyur Sahat Pasar Ibu Marco Majoida Mengenang
sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa saya pekerjaannya wirausahawan, wira swasta. Latar belakang pendidikan saya insinyur pertambangan dari UPN Jakarta. Selama hidupku tetap saya bergerak di bidang pertambangan. Begitu saya lulus dari pertambangan dulu, saya masuk ke Kementerian Pertambangan dan sekarang dari SDM. Dan 10 tahun sebagai pegawai negeri saya keluar ke bisnis pertambangan. Bisnis pertambangan saya adalah batu bara. Kalau tadi ada nama saya di sini, Borna Bintang Wisesa ini perusahaan bergerak di bidang jasa lautan untuk batu bara di Kalimantan Timur. Saudara-saudara, PBB, ketika PBB ini didirikan, saya malah bertanya, ya, apa sebetulnya terbelakang organisasi ormas kesukuan harus didirikan di negara Kesatuan Republik Indonesia? Lama saya cerna karena saya tidak dapat informasi, tetapi ketika saya ketemu dengan ketua umum PBB Pak Siwandi, saya tercerahkan ternyata PBB ini dimulai dari kebukaan, berdirinya dari kebukaan dan ketidakadilan. Dan ke depan PBB ini akan selalu hadir untuk menjaga kedamaian dan keamanan di negara kita ini. Dan kami sebagai perusahaan sangat berterima kasih kepada ormas yang telah memberikan kedamaian dan keamanan. Karena dengan adanya kedamaian itulah dan keamanan itu kami bisa berbisnis. Oleh sebab itu, ketika mengatakan aman, ikut ya berpartisipasi dalam Rakernas PBB, saya katakan saya tidak ikut. Dan biarlah nanti para pengusaha bukan hanya dari etnis Batak, suku Batak, tapi dari kawan-kawan dan suku lain pun akan tetap memberikan sumbangan donor kepada PBB ini, sehingga PBB ini suatu hari semakin berkembang, karena kita yakin di mana ada kesulitan, di mana ada kesusahan, PBB akan hadir. Terutama juga anak setangkang itu yang mengundang saya untuk menghadiri pertemuan tokoh PBB pada hari ini. Dan sebenarnya kemarin kami sudah sama istri sangat berminat untuk hadir, tetapi karena ada acara mau rame lepas ini bukan karena Ramadan, lepas ini sudah dewasa akan menuju perjanjian perjanjian perkawinan, sehingga kami tidak bisa mengelak, harus hadir. Jadi untuk acara pagelaran budayanya dan kemarin kami tidak bisa hadir dan sangat sesal dan sebetulnya sebagai orang Batak kami sama istri lagi kami sangat menginginkan kehadirannya. Bapak Ibu sebagai motivator di pertambangan, saya ingin mengajak kita semua dan ingin memberitahukan kepada saudara-saudara yang hadir di sini bahwa negara kita di Indonesia jumlah orang yang berwirausaha seperti saya belum sampai 3%. Di Indonesia yang pengusaha berwirausaha belum sampai 3%. Maka dari 3% penduduk Indonesia ini kira-kira berapa orang Batak yang terjun berwirausaha seperti saya? Apakah ada tidak 1.000? Kayaknya belum. Sepertinya belum ada 1.000 orang Batak yang terjun berwirausaha. Padahal semua bangsa dikatakan maju apabila bangsa itu memiliki wirausaha yang semakin besar. Contoh misalnya Jepang, jumlah wirausaha itu 12%. Jepang. Tetapi kalau di Eropa, sebentar lagi aman di Indonesia akan ke Italia, dia nanti akan mengetahui. Jerman adalah satu-satunya negara terbesar dan wirausaha di Eropa.
Tetapi negara yang paling banyak menyumbang, memberikan anggaran untuk berwirausaha adalah Swiss. Itu saya berkata. Nah, jadi kita orang Batak, walaupun kita terlambat, kita harus bangga. Kenapa? Orang Batak dari KBB kita baru tahun 1861. Jadi kita masih kurang lebih baru 163 tahun. Ya, baru 163 tahun. Cuma yang disesalkan ada gereja besar terbesar di Asia Tenggara, yaitu HKBP. Ketika pemerintah menawarkan memberikan pertambangan batu bara organisasi keagamaan, malah ditolak. Ini sebenarnya sungguh sangat disesalkan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini, saudara-saudara di sini melihat podcast saya dengan Mas, saya salah satu yang paling kecewa ketika PDI dan gereja KBP menolak pertambangan batu bara yang diberikan pemerintah dengan cuma-cuma. Sebagai pembanding, daerah Sumatera Utara adalah perkebunan sawit terawal di Indonesia. Awalnya perkebunan sawit itu di Sumatera Utara. Pertanyaannya, apakah gereja KBP atau gereja Kristen lain di Sumatera Utara mempunyai lahan yang bisa dikerjakan sebagai perkebunan sawit? Jawab, tidak, sama sekali tidak ada. Seandainya gereja HKBP atau Ormas PBB ini meminta kepada pemerintah sekedar lahan 10.000 hektar untuk diusahakan menjadi perkebunan sawit, apakah segampang itu pemerintah memberi? Akan sulit. Tetapi ketika pemerintah memberikan dengan cuma-cuma untuk area pertambangan, kok ditolak dengan alasan lingkungan mana yang dirusak? Saya katakan kepada pemimpin KBP, bahkan kepada Aman Bolon ketua PDI, ketika kalian menolak ini, negara menghentikan. Tetapi umat Kristen di negara Republik Indonesia ini akan menderita. Seandainya AKBP punya badan usaha pertambangan, tentu sebagian PBB bisa masuk di situ. Karena kita tahu sebelum penolakan itu, Aman Selobi ini, ketua umum PBB, datang jumpa saya. Pertama beliau, Aman, tujuan Aman datang jumpa saya apa? Dia bilang, Aman, kami telah mendapat informasi bahwa pemerintah akan memberikan lahan untuk ormas. Gimana? Sehingga terbesit di pikiran saya, kalau seandainya ormas Kristen memperoleh lahan, tentu saya akan memisahkan sebagian untuk PBB, karena saya berada di bidang pertambangan. Cukup lama saya berada di bidang pertambangan, sejak tahun 92 saya keluar dari SDM, saya terjun menjadi wirausaha di pertambangan. Sekarang kalau dihitung dari 92, saya sudah menjalani bisnis pertambangan 32 tahun. Ada orang Batak yang mengerti urusan pertambangan, yang lahir pertambangan, tetapi gereja yang besar ini tidak pernah mengingatkan kita, tidak pernah mengingatkan kami yang profesi di bidang pertambangan. Ini yang sangat kita sesalkan. Memulai bisnis, betul, tidak langsung, tidak harus kita menemukan lahan yang besar, tidak. Awal memulai bisnis adalah bagaimana kita membangun kepercayaan. Supaya saudara-saudara anggota PBB ini menyadari bukan uang yang utama, tapi kepercayaan. Kepercayaan adalah modal yang utama untuk kita bisa lepas dari kemiskinan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau kita ingin maju, harus kita terpercaya. Jadi waktu saya keluar dari pertambangan, saya sama sekali tidak punya modal apa-apa. Bagaimana saya punya modal? Saya sendiri pun dibesarkan oleh seorang ibu.
Ibu saya telah menjadi janda ketika umur 30 tahun. Ada dapat bersaudara. Saya anak kedua, yang besar kedua. Ibu saya telah menjadi janda umur 30 tahun dengan punya anak 4. Saya umur 61 tahun, adik terpungsul umur 6 bulan. Ibu saya membesarkan kami hanya dengan doa dan selalu berdoa. Dan di situ kami baru melihat kuasa Tuhan. Ternyata kuasa Tuhan sangat besar, dan ibu saya adalah wanita yang bisa dipercaya. Jadi kata ibu saya, kepada kami hanya dididik, anakku, hidup ini bukan uang yang utama, tapi kepercayaan. Akhirnya ibu saya dalam menjalani kesehariannya diberikan orang untuk jualan beras tanpa modal. Inilah yang paling menjadi darah kepada kami, dan ini akan saya ceritakan sekarang kepada semua anggota PBB yang ada di sini. Utamanya, jangan mau miskin. Jangan mau miskin. Kenapa? Karena kemiskinan itu adalah sangat hina, dan tidak memberi kasih. Kalau kita ingin memberi kasih, kita harus punya sesuatu untuk diberikan. Oleh sebab itu, jangan mau miskin. Biarlah kita bekerja keras, tak jangan miskin. Kunci utama kali adalah kepercayaan. Bagi anggota PBB, satu sama lain harus saling bisa dipercaya. Untuk bisa dipercaya adalah membangun diri sendiri, jujur terhadap sendiri. Itulah awal membangun kepercayaan. Jadi kalau suatu hari ditanya orang tua, gimana bu? Oh, saya masih hidup, ada masih dikasih. Kok ini yang kita tidak jujur? Jujur terhadap diri sendiri, itulah awal membangun kepercayaan. Dan kepercayaan itulah akan menjadi modal utama untuk terjun ke bidang keusahaan agar kita jangan miskin. Jadi ketika amal lampau yang orang diberikan pencerahan, iya. Kalau misalnya ada 2.000 anggota PBB ini berusaha seperti saya, sekarang dalam mengisah tadi untuk membangun partai politik adalah paling mudah. Membangun partai politik memerlukan dana yang cukup besar, dan juga memerlukan orang-orang yang handal dan bisa dipercaya. Itu kedua, itu nomor satu. Lalu yang kedua, ketika kita membantu bentuk bisnis, kebetulan saya dalam Kristen, saya akan menyampaikan kepada Bapak, mohon maaf kepada saudara-saudara yang bukan Kristen, tapi ini pengalaman saya secara Kristen. Apa itu? Setialah terhadap perkara kecil. Setialah terhadap perkara yang kecil. Itu ada di Lukas 16 ayat 10. Itu ada di Lukas 16, bisa dibuka fakirnya yang kita. Itu ada di Lukas 16 10. Barang siapa yang setia terhadap perkara-perkara kecil, maka dia juga akan setia terhadap perkara-perkara besar. Kita orang Batak, saya orang Batak menyadari ketika keluar dari pertemanan, saya sadar bahwa saya adalah orang yang kecil dan dimulai dari anak kecil. Bapak Ibu, setia terhadap perkara yang kecil dan selalu bersyukur sekecil apapun yang kita peroleh. Dengan kesetiaan terhadap perkara-perkara kecil itu, maka kita akan juga setia terhadap perkara-perkara yang besar. Tidak mungkin kita memulai suatu bisnis langsung dapat yang besar. Tidak ada jalan cerita, tidak ada rumus di membangun ini berbisnis dan mungkin anak juga tadi belum menjelaskan. Dia pasti memulai dari yang kecil. Saudara-saudara, setialah terhadap yang kecil. Kemudian harus berhubungan yang ketiga nih, harus kita mempunyai kreatif dan inovatif. Berbisnis itu ada dua hal. Pertama, kita bisa menciptakan barang atau kita menciptakan jasa.
Karena kita semua sudah lahir banyak di kota-kota besar, maka kita pun bisa menciptakan desa. Bagi anggota PBB yang mempunyai talenta menjadi arsitek, saya kasih satu contoh. Nanti teman-teman bisa konfirmasi. Di Barcelona ada di Gradi sudah dibangun beberapa tahun sampai hari ini masih tetap dibangun. Ada arsiteknya orang Itali yang sangat jago. Nah, dengan suatu arsitek itu bisa menghasilkan sampai 70 tahun orang yang tidak akan bisa habis. Betapa pentingnya orang yang kreatif dan inovatif. Dia menghasilkan jasa hanya dengan gambar. Kalau dia nanti kira-kira di Barcelona itu gereja Katolik, dan gereja Katolik ini pintar sama sekali saudara-saudara. Semua gereja Katolik di muka bumi telah dibikin jadi situs yang harus dilindungi. Jadi kalau di gereja di Barcelona, dibuat itu ini menara Markus, sana menara Markus, menara Lukas, menara Yohanes, lalu menara Bunda Maria, dan menara Yesus Kristus. Dan itu menjadi pusat pelaksana. Dan kita sudah masuk ke situ, kita harus bayar. Dan kami untuk masuk situ minta waktu 2 hari harus menunggu, dan itu buat tiket yang mahal. Dan menunggu lagi 2 hari sehingga kami harus memperpanjang hotel supaya bisa masuk menyaksikan pembangunan gereja Katolik di Gradi di Barcelona. Tapi saudara-saudara, tidak harus perlu kita punya modal uang, tetapi siapa yang kreatif dan inovatif, kita bisa lepas dari kemiskinan. Contoh yang paling sederhana, misalnya, begitu banyak sekarang orang penyakit gula. Mengapa saudara-saudara tidak menjadi agen dari Santiago, Proto Bali, Kudus Kucing? Kita ciptakanlah menjadi pil. Kami juallah kepada orang yang penyakit gula. Orang yang penyakit gula ketolong, kita dapat jasa, kita memperoleh sesuatu. Pentingnya kreatif dan inovatif. Itu yang perlu. Jadi tidak harus kita memiliki barang, tidak perlu. Tapi kalau kita kreatif dan inovatif, maka kita bisa lepas dari kemiskinan. Oleh sebab itu, orang-orang Batak yang merantau, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Kita harus mulai yakin, Bapak Ibu, bahwa manusia ini sesungguhnya tidak berkuasa atas nyawa dan tubuhnya sendiri. Ada yang maha kuasa, tapi kita perlu waktu pembukaan diiringi dengan doa. Doa itulah yang maha penting. Sesungguhnya hubungan kita dengan yang maha kuasa hanya sejauh doa. Doa telah membawa kita ke suatu pemikiran yang kreatif dan inovatif, karena Roh Tuhan senantiasa beserta kita untuk memulai hal-hal yang kreatif dan inovatif. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang kreatif atau jenius menghasilkan segala sesuatu kalau bukan dari pemikiran serta bisikan Roh yang ada pada diri. Coba saudara perhatikan, dari membangun pesawat terbang, bangunan yang sangat hebat, semua diinspirasi dari bisikan Roh yang turun. Apakah orang-orang Buddha juga memikir itu juga sama? Tanpa kita sadari, mereka juga memohon pertolongan dari yang Maha Kuasa yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, harus punya jaringan. Untuk mengatasi kemiskinan dan kita berusaha di muka bumi ini, saudara-saudara harus punya jaringan. Punya jaringan seperti apa? Kalau kita ini sesama anggota PBB ini yang ekonominya sama, itu bukan satu jaringan. Tetapi yang perlu dikontrolkan, kami ini yang lebih berkumpul satu, kami jaringan banyak. Jadi apa tokoh-tokoh yang ada muncul di sini supaya itu memelihara hubungan, memperoleh jaringan. Karena kalau bisa bertindak meningkat, karena itu nanti akan bisa membuka lapangan kerja bagi anggota PBB yang belum mendapat pekerjaan. Kalau hanya seleb yang
ekonominya selebel, berbicara itu hanya menghabiskan waktu. Hal ini harus waktu. Tetapi yang dimaksud dengan jaringan, carilah yang level ekonominya jauh melampaui daripada saudara-saudara. Itulah yang disebut jaringan. Memang pentingnya nomor satu jaringan. Jadi mungkin nanti Pak Juliman ini, kalau dia sudah duta besar, barangkali mungkin bisa masih mengunjungi presiden terpilih, supaya nanti dibutuh kembali agar lahan batu bara itu diberikan ke PDI. Tapi sebelum diberikan ke PDI, mungkin PDI akan bikin kerjasama dengan PBB, supaya PBB menunjukkan suatu badan usaha. Ada kami beberapa pengusaha-pengusaha yang siap membantu keuangan PBB. Jadi bisa kita jaringan saya, kan Pak Gisa ini kan memiliki data saya secara politik, secara hubungan pemerintah ini jaringan lebih tinggi. Nah tentu dari jaringan saya ke PBB, dari PBB kembali ke PGI dan atau saya ke PBB. Itulah suatu jaringan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ketum yang memotivasi. Sebab bagaimanapun organisasi ini tentu memerlukan dana yang cukup besar, bukan hanya cukup sekedar yang cukup besar. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan misi diri sendiri sehingga misinya itu bisa tercapai. Kalau dalam rakernas ini ingin disampaikan butir-butir yang ingin membangun PBB ke depan, pertanyaannya dari mana sumber dana? Selalu bermuara ke sumber dana. Sebagai apapun membuat program tidak akan bisa dijalankan kalau tidak didukung dengan dana yang memadai. Jadi kuncinya sebetulnya berorganisasi adalah bagaimana kita memikirkan sumber dana buat PBB. Mohon dipelihara, donatur yang ada sekarang ini tetap dijaga dan kalau bisa ditingkatkan jumlahnya sehingga ke depan PBB ini tidak akan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Barangkali itu Pak Ketua yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silahkan dibertanya sesuai dengan apa yang saya mau saya akan jawab. Dan terima kasih semua kepada hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu yang dengan pencerahan saya sendiri ini kita akan bisa ketemu lagi di forum lain. Barangkali nanti bisa kita politik nama-nama perwakilan karena membicarakan wirausaha, pencerahan, memotivasi bisnis tidak cukup 2-3 jam dan harus ada program tersendiri. Saya pikir belajar dulu, belajar yang ditanyakan akan jadi terima kasih. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Bapak Presiden Sarnas hari ini untuk waktu yang telah diberikan pada siang hari ini. Mungkin jika ada dari para peserta rapat kerja hari ini yang mau bertanya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Sarnas hari ini, mungkin boleh kita batasi cuma untuk 3 pertanyaan saja ya. 3 pertanyaan saja cukup. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya dari Papua Barat ya, boleh 1, Sumsel 1 dan dari Banten 1. Bapak Sari mungkin boleh sambil duduk saja Pak. Baik, terima kasih sama sahabat itu. Ada yang sudah mau sampaikan tadi, memang sangat memotivasi kami secara psikologi amal. Kenapa saya bilang psikologi? Karena kami belum merasakan hebatnya amal ini sebagai pengusaha di pertambangan. Jadi secara mental kami sudah termotivasi amal. Itu yang poin pertama. Jadi kami menilai apa yang disampaikan Amang itu belum ada apa-apanya kami ini, belum sampai 10% yang disampaikan Amang tadi. Untuk itu Amang, kami ingin bertanya Amang bahwa PBB seperti yang Amang sampaikan nantinya lewat PGI maupun lewat AKBP bisa
Sudah ada yang memberikan uang, terutama NU. Saya kebetulan di NU dipilih sebagai pengacara NU di pusat. Makanya kemarin ketika rapat NU Nahdlatul Ulama, saya banyak mendengar bahwa NU akan menguasai sekitar 24 provinsi di Indonesia untuk pertambangan. Jujur, kami iri ya Pak. Kenapa kita PBB ini tidak punya kesempatan untuk itu? Makanya kami ingin bertanya, langkah-langkah apa yang kami harus lakukan sehingga PBB punya kesempatan untuk itu. Yang kedua, seandainya pun kami tidak memperoleh kesempatan itu, apa yang harus kami lakukan? Karena di sini bidangnya aman ahli di pertambangan, kami dikasih motivasi juga aman. Langkah-langkah apa yang kami lakukan, apakah kami harus ke DPP dulu, atau kami langsung berhubungan dengan pemerintah provinsi kayak di Banten aman. Sekarang banyak pertambangan emas di Banten, yang Lebak dan Pandeglang. Saya kemarin dapat undangan dari Bapak Sebangapol Banten, Provinsi Banten, untuk memulai usaha-usaha yang berhubungan dengan pertambangan. Jadi itu Bapak, sekali lagi saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Alam tadi. Saya Ketua DPD Provinsi Banten, saya Bapak Suwarno Marbun, mengucapkan motivasi Amal inilah menjadi dasar kami nanti untuk melangkah ke depan sehingga PBB ini nggak patuh memang. Karena jujur kita ketahui PBB muncul pada saat sosial untuk mencari uang sulit sekali. Jangan mencari uang untuk membina parkir di Indomaret itu kesulitan memang. Hanya uang masuk yang lain segala dahulu ini. Oke, begitu Pak. Ya, dan saya atas jawaban nama kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak Marco. Langsung saya jawab ya. Jadi begini, saya sebelumnya bicara bagi kita semua. Betapa kecewanya saya pribadi terhadap penolakan ini. Tadi Amal Marco bilang dia dekat dengan NU, ya kan? Sekarang NU berbagian rezeki dapat lahan, dan lahan itu bukan main-main. Lahan ini sejarahnya ini adalah lahan PKP 2B, artinya perjanjian pertambangan, perusahaan pertambangan batu bara yang cadangannya di Partai Primakol, perusahaan satu PKP itu telah melampaui jumlah sebenarnya yang saya tambang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Artinya sampai izin pertambangan ini pun habis, cadangannya masih melimpah. Pemerintah melihat ini cadangan batu bara yang melimpah ini kok dikemanakan, dan dibilang kamu tambang dulu sampai selesai, bahkan 50 tahun lagi pun tidak akan habis, padahal umur kamu tinggal 20 tahun lagi. Lalu pemerintah bilang kami akan ambil. Masalahnya kalau pemerintah mengambil berdasarkan undang-undang pertambangan tidak terpenuhi karena perusahaan itu telah memenuhi semua kewajibannya. Lalu pemerintah membuat dalil, kita ajukanlah ormas keagamaan dengan suatu dalil ormas keagamaan ini berjasa ketika Indonesia mau merdeka, sehingga perusahaan-perusahaan tambang ini dengan berat tapi terpaksa rela melepaskan area itu. Ini yang saya katakan, kenapa PDI menolak? Kenapa PDI menolak? Nah sekarang ini kan sudah terjadi ditolak. Yang paling cepat bisa dilakukan PBB bisa mengusulkan kepada NU begini, lahan yang telah kami mendapat pemerintah itu boleh nggak kami dari orang Kristen, dari perusahaan Kristen atau dari perusahaan luar NU untuk ikut serta supaya kami juga kebagian. Itu kebetulan ormas kami, ormas keagamaan kami tidak menerima, boleh nggak? Itu satu. Kalau soal modal kita ada, kalau khawatir, ya kan? Kita punya modal, kita punya tenaga ahli. PBB hanya menjembatani kepada NU, boleh tidak kami terlibat di situ mengusahakan sebagian ahli mana ada ahli
bisnis tuan PBB itu apa? Nah, lalu kalau itu pun terkendala, ada cara kedua, menunggu para adik tadi ketua dewan pembina PBB ini bisa berbicara kembali kepada presiden untuk meminta itu. Bagaimanapun NU tidak akan mengelola itu secara agama, dia tidak ada, dia tetap membangun badan usaha. Badan usahanya ini karena mereka semua dong berarti bohong. Nah, pertanyaannya bisa nggak ada siapa kawan kita di sini bisa berbicara dengan NU? Kalau ini sampai berhasil, suatu hari nanti AKBP PDI kan melihat tuh, malah PBB dapat dari NU yang kita tolak itu menjadi pelajaran berharga bagi dia. Yang kemudian lagi buat kita semua di sini perlu saya sampaikan ya, alasan PBB, alasan AKBP dan PDI menolak karena merusak lingkungan. Pertanyaan saya, lingkungan mana yang dirusak? Ayo. Soal lingkungan, kalau kita berbicara lingkungan, hari ini terjadi banjir di Indonesia, kemarin di Brasil, itu alam sedang mencari keseimbangan. Alam ini sedang mencari keseimbangannya sendiri. Ada lagi yang paling mudah di kampung saya di Semoga. Kalau bulan 12 sampai bulan 2 orang dilarang berlaut karena ombak akan besar, bumi seperti jubir malaikat. Kita memarahi Tuhan, malah kita bilang, Tuhan apa sih maksud Tuhan menciptakan badai begini besar? Kita dulu tidak tahu, ternyata badai besar dijunjung balikan dunia ini, dijunjung balikan dasar laut, karena pada saat itulah melintasi Cikarang. Miliaran ton ikan menetas menjadi ikan, miliaran ikan hiu menetas menjadi ikan, supaya ada makanan manusia di bumi. Jadi bukan lagi dirusak, tidak ada itu manusia diberi pemikiran pada bulan ini kamu jangan malu. Kalau waktu terjadi hal yang terbesar, kamu jangan marah, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kenapa? Karena waktu penentuan halilintar di situ akan terjadi NOx, nitrogen, sehingga nitrogen supaya ada produk dan tumbuh-tumbuhan supaya ada kehidupan. Bumi ini selalu mencari keseimbangan untuk kelangsungan hidup manusia. Sangat bodoh kalau kita harus hidup. Lingkungan mana yang rusak? Dan ada lagi kemungkinan kalau bapak ibu anggota PBB sudah cerdas, kalau kalian yang pertambangan sekarang merusak lingkungan, pertambangan apapun selama dia masih berproduksi akan merusak lingkungan. Tetapi dia harus diberi waktu 10 sampai 15 tahun kemudian setelah stop berproduksi, disitulah mereka akan melakukan pemetaan, rehabilitasi, penanaman. Jadi jangan dirusak. Karena uang untuk itu cukup untuk memperbaiki alam itu, memperbaiki lingkungan. Saya kasih contoh, kalau bapak ibu pergi ke Sydney, itu Sydney itu pun siapa yang bilang sampai Sydney itu bahwa itu bekas pertambangan, bukan yang tahu. Sekarang berapa? Karena itu udah tumbuh yang hijau, nggak ada yang tahu pertambangan. Padahal dulu bekas pertambangan yang tangguh. Orang-orang Australia membuat daerah itu, membuat itu untuk tumbukan sapi 10 hektar. 1 hektar kemudian setelah ini dibagi penuh dengan kotoran sapi, dipindahkan lagi dengan kurun waktu sekian puluh tahun sudah menjadi daerah yang sangat subur. Lingkungan mana yang dirusak? Dan mereka telah mengumpulkan emas yang banyak. Sekarang mereka dapat sapi yang besar diekspor di Indonesia. Ya, dan tidak ada lingkungan yang dirusak pertama. Nah, itu memerlukan waktu merehabilitasi. Tetapi kita kan sudah punya uang. Nah, satu lagi untuk Pak Marbon perlu diingat juga Bapak Jenderal Desa, bahwa batu bara ini ada waktunya. Semua di bumi ini ada waktunya dan ada akhirnya. Kalau dulu kita berakhir dari kayu masuk ke batu bara masuk ke minyak. Sebentar lagi batu bara ini akan berakhir. Masa sih batu bara berakhir kita tidak dapat apa-apa? Kenapa? Sebentar lagi dunia ini akan menjadi dibangkitkan dengan nuklir, batu bara tidak akan dipakai lagi. Sehingga listrik kita dibangkitkan dengan listrik. Semua nanti 20-30 tahun ke depan tidak akan ada lagi mobil bensin, mobil ringan ya, bukan mobil besar. Mobil ringan tidak ada lagi mobil bahan bakar. Semua akan jadi mobil listrik. Semua akan berakhir. Datang mobil yang baru. Nah, ketika datang mobil baru ini, apakah kita menyerah? Ini yang kita minta
tolong siapa yang bisa menghubungi PBB kepada pemerintah selama masih bisa dapat kembali, mari kita ambil bagian. Itu yang penting. Gitu Pak. Ada lagi? Baik, yang berikutnya tadi dari Papua Barat dan dari satu lagi nanti dari Sumsel. Mohon pertanyaannya di langsung to the point aja ya, biar nggak terlalu panjang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reki Abbas Silain, Ketua DPD Papua Barat. Izin nama kami hari ini di Papua terkenal akan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya yang kita bicarakan hari ini adalah batu bara. Berketepatan saya ada di Kota Sorong yang hari ini menjadi provinsi baru, yaitu Papua Barat Daya. Pertanyaan saya memang, setelah kita melakukan survei kemarin dengan hasil survei dari Brio dengan hasil Brio, kami mempunyai sama masyarakat Papua luas batubara sekitar 49.000 lebih batubara di 4 distrik di Sorong Selatan letaknya. Hari ini batubara sudah muncul ke permukaan, tidak di dalam lagi, dia sudah naik ke permukaan. Pertanyaan saya, bagaimana trik kita atau trik kami di daerah, karena pemikiran dari luar Papua itu tidak aman, bagaimana triknya supaya investor bisa tertarik melirik apa yang ada sekarang ini di Papua Barat Daya. Yang kedua, bagaimana, apakah PBB kita ini bisa menjadi broker-broker masuk dalam pertambangan, bagaimana caranya? Yang ketiga, apa yang kita tawarkan ke investor supaya mereka tertarik melihat sumber alam yang ada di daerah kami. Terima kasih, mungkin saja. Terima kasih Pak Silain yang dari daerah Sorong itu di Salawani ada batu bara, terutama di daerah transmigrasi, dan itu kan sudah diterbitkan izinnya. Jadi sesuai undang-undang, kalau daerah itu sudah pernah diterbitkan izinnya, kalau mau dibuka yang baru lagi kita harus ikut lelang. Masalahnya sekarang apakah sudah dibuka lelang untuk batu bara di Papua Barat Daya yang sekarang ibu kotanya di Sorong itu? Nah, kalau itu dibuka, ya kita ajukan lelangnya. Tapi kan menurut saya yang salah itu kan nggak begitu tebal batu baranya. Kalau ini jumlahnya sekitar 42, di dalamnya 42, jumlahnya itu tidak seberapa. Nah, kecuali ada pengecualian, pemerintah Papua Barat Daya meminta itu kembali ke pusat gubernur supaya itu diusahakan oleh perusahaan daerah, dari nanti swasta perusahaan daerah bekerja sama dengan investor. Nanti kita PBB bisa menjembatani, ya kan? Kita bisa menjembatani selama taman itu hidup, ya mungkin kita bisa PBB bisa menikmati kalau itu lokasi. Nah, memang di Papua Barat masih banyak di tambang-tambang emas yang kecil-kecil. Nah, itu nanti untuk menambah sumber daya emas atau mineral itu, kita bisa minta penugasan pertambangan. Jadi kalau lokasi lain ini harus dekat kembali kita harus punya jaringan ke gubernur. Kembali lagi, kalau kita mau lebih sendiri, kita harus punya jaringan ke gubernur. Ya, kita bisa membantu. Papua itu bukan orang tidak mudah di Papua. Berbisnis di Papua sangat sulit karena sebagai besar sana tanah-tanah ada. Saya sering di Papua, lama saya di Papua. Ya, ada di sekitarnya rekor. Ya, mereka semua sejengkal tanah di Papua tidak sedapat yang dibayangkan
kita terkecoh, kita pikir Papua itu gampang. Papua itu malah sulit, sangat sulit. Ya, itu yang kita alami. Tapi itu kalau kita bisa bekerja sama dengan gubernur dan para kepala suku ada di situ, itu bisa menjembatani. Kira gitu Pak Israel. Terima kasih. Ada lagi? Salut. Terima kasih. Puji Tuhan kita masih dapat dan berkumpul di Rakernas kedua. Kami dari Pemuda Batak Bersatu yang ada di Sumatera Selatan, perkenalkan nama saya Denny Marbun, dan kebetulan saya tinggal di Sumatera Selatan di Muara Enim, di Tanjung Enim. Kebetulan juga saya satu wilayah atau pembina kami juga Pak Sianipar, yaitu besan dari Amang Girsang. Selamat ya Amang Girsang, kami juga semalam datang ke Hotel Raffles. Saya Marbun nama. Ya, untuk Bapak Insinyur Pasar Ibu, terima kasih Bapak. Bapak sudah memberikan motivasi yang besar buat kami. Kami doakan dan Pemuda Batak Bersatu yang ada di seluruh dunia yang telah Bapak berikan motivasi. Terima kasih Bapak. Motivasi Bapak kepada kami, biarlah Pemuda Batak Bersatu yang ada di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia tetap bersatu dengan motivasi yang Bapak berikan. Pemuda Batak Bersatu dapat berkembang seperti yang kita harapkan. Dan seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, di mana Bapak adalah pimpinan dari Direktur PT Bona Mineral Sukisesa, kami pun dari Pemuda Batak Bersatu mendoakan agar usaha yang dapat jalankan berjalan dengan lancar dan berkembang sebagaimana adanya. Dan Bapak, kami nanti tinggal minta domisili Pak untuk PT Bona Mineral Sukisesa. Kebetulan saya memang tinggal di Tanjung Enim Pak, di Muara Enim. Itu kota batubara semua, termasuk juga Sumatera Selatan ini kota batubara itu semua Pak. Jadi kalau bisa kami minta dukungan dari Bapak. Kalaupun nantinya ada kerjasama di Sumatera Selatan, tolong bisa bekerjasama dengan PBB Pak. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kami nanti minta domisili Bapak. Kalaupun ada nomor HP, kami minta Bapak. Jadi terima kasih sekali lagi Pak untuk motivasinya, dan kami dari Sumatera Selatan terus berjuang untuk mendukung PBB, apalagi yang seperti Bapak sampaikan tadi, kalau bisa dana PBB ini datangnya dari usaha-usaha yang ada. Jadi motivasi yang Bapak sampaikan tadi kami tetap dukung Pak, makanya kami sambut, kami mohon dukungannya terus. Terima kasih Pak. Jadi kami memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan, karena di wilayah kami Sumatera Selatan itu semua tambang batu bara. Jadi kami memang mungkin orang awam juga Pak. Baik, Terima kasih Pak. tidak ada pertanyaan, hanya minta disemangati. Jadi ini Marbun yang Muara Enim itu sekarang Marbun umur usianya udah berapa? 48 tahun Pak. Berarti dari tahun berapa ya? 76 Pak. 76. Ya. Saya tahun 84 ditempatkan 2 tahun berturut-turut di Tanjung Enim itu, di tempat itu. Jadi waktu itu bikin Erik Sentian pakai kulit saya yang dari Jerman, saya ada di situ. Oh bangga Pak ya. Iya, jadi direktur utama orang Batak ini telah membuat suatu sejarah dengan tinta emas di Republik Indonesia ini. Itu harus kita banggakan.
yang melakukan pemberontakan tahun 68 Simbolon, terus diredakan, terus dipamerkan oleh Jenderal Nasution. Bukan orang Batak itu seperti pakai tinta emas, ya kan? Lalu pada waktu Orde Baru muncul pertama sekali, yang adalah Panglima ABRI Jenderal M. Maganda, terus lagi pakai tinta emas. Nah sekarang ke depan kita ingin anggota PBB ini menulis tinta emas dalam sejarah Indonesia. Itu yang paling utama. Kalau sebab itu bergeraklah, kelompok dialah, mau apapun, kesulitan apapun, ketika kita mau mengatakan kepada diri sendiri, saya tidak mau miskin, itu sudah termotivasi. Itu yang paling utama. Lalu nanti terbuka pikiran, apapun di pikiran itu nanti saling mengisi. Sampaikan nanti salam kalau direktur utama dari situ, sampaikan salam saya. Apa yang saya kerjakan, kamu kan berdekatan. Ya, seperti saya katakan, kita berantau orang Batak, kita tidak bisa menciptakan barang, tapi kita bisa menciptakan jasa. Di dalam jasa kita harus hidup. Ya, orang-orang Inggris, orang-orang Amerika, Israel contoh-contoh negara kecil, hidup dengan jasa. Ya, Singapura hidup dengan jasa. Nah sekarang saya mau ajak anggota PBB harus membuka cakrawala bahwa kita juga bisa hidup dengan jasa. Itu yang penting. Terima kasih untuk rekan-rekan juri sudah bertanya kali ini saya kalau boleh ambil garis besarnya ya, yang saya buat dari apa yang tadi Bapak sampaikan, kita memang perlu jaringan untuk membangun semua itu, kita perlu jaringan, dan kemudian ada yang perlu banget itu adalah sumber dananya memang harus ada. Nah karena kita sebenarnya punya jaringan, dimanfaatkan dengan baik. Karena kembali lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sari, semua ada waktunya. Karena semua ada waktunya, ilmu motif aji ini pun boleh kita pakai. Tapi pakailah dalam hal positif. Mumpung ada yang besar, ayo kita manfaatkan. Tapi untuk perkembangan bersama. Kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kita dari panitia akan kasih cenderamata kasih. Mungkin boleh Bapak Ketua Panitia dan Bapak Ketum dan Bapak Ajuni bantu untuk menyampaikan. selaku Direktur Utama untuk Bina Mineras Wisesa. Baik, demikian tadi tanya jawab sudah kita berikan kesempatan buat rekan juri. Berhubung saatnya sudah jam 1, akan kita mulai, akan kita awali makan bersama. Berhubung sekarang sudah canggih, Bapak Ibu rekan juang duduk saja di kursi, nasi online, datang sendiri ke mejaannya, ya, tidak dipungut ongkir. Dibantu hari panitia dong, nasional kota.
Titik doa makan. Untuk doa makan siang hari ini kami undang buat Bapak Warisman silakan. Satu nasi yang dulu Bang. Biar didoakan. Dan untuk matang yang lain ya. Jadi tenang ya Bapak Ibu ya. Online dan canggih sekarang. Cukup paling dia bersyukur di samping Anda. Baik, karena waktu untuk bersantap siang sudah tiba saatnya, maka sebelum kita bersantap, kita akan berdoa lebih dahulu bagi saudara-saudara kami yang beragama lain agar berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk doa ini akan dipimpin secara nasrani. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami boleh datang bersyukur kehadapan-Mu di atas segala hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terlebih di dalam pelaksanaan raker kami dalam 2 hari ini, Tuhan telah bekerja untuk mensukseskan acara rakernas kami ini. Tuhan, kami tentu mohon pertolongan tangan Tuhan agar apapun yang kami bicarakan di dalam rakernas ini untuk kemajuan organisasi kami mudah-mudahan bersatu sekiranya dapat terwujud. Dengan demikian, sebelum kami melaksanakan acara-acara berikutnya, saatnya kami tidak bersantap Tuhan. Inilah berkat daripada Tuhan yang hadir di tengah kehidupan kami. Untuk itu, sebelum kami menyantapnya, kami memohon kasih karunia Tuhan memberkati makanan ini agar menjadi kesehatan di dalam tubuh kami. Seraya kami ingat saudara-saudara kami yang mana pada saat ini belum turut hadir untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih kemurahan juga hadir untuk mencukupkan mereka, sehingga mereka bersama dengan kami menikmati berkat kasih kemurahan Allah. Kami memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik terhadap sesama kami manusia, terlebih kepada Engkau. Untuk itu, biarlah peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat kami syukuri berkat kasih karunia-Mu hadir menjadi berkat sekarang dan kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa serta permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Terima kasih. Amin. Mertua akan namaan. Amin. Selamat menyantap hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Sebelum sholat suami binamu di paduka panitia seluruh binasun. Selamat bersantap siang yang akan diiringi dengan suara masnya bebek sedang. Tunggu Bang Ere. Mas Tunggu mereka makan kita nyanyi. Kau nyanyi lah. Kita juga manusia. Nanti kau semenang kau bebek. Oke baik Bapak. Kami dari Bu Ere makan lagu melo. Lagu melo ya. Oke, ya. Oke, nah, kita semangat. Cek 1, 2, 3, selamat menikmati dengan Tuhan. Kami mohon pengumuman sekitar jam 10 tadi kita ada kiriman handphone dari teman kita. Siapa tahu ada yang menemukannya 1 unit handphone. Lokasi kita di gedung ini ataupun maaf di kamar mandi pria. Siapa tahu ada yang menemukannya, kami berharap bisa menemui kami di DPD Provinsi Bengkulu atau panitia. Sekali lagi, handphone sakit kepala lagu dari The Message.
Padahal bulu sudah bulu hepengna dah hepengku, ala hepengku pun hepengna. Oh betul nggak polisi bawa kayak gitu? Iya, makanya apa tahu deh. Jadi pulang pagi 5 Kirsan hanya Tuhan yang membalas. Aku tidak bisa membalas dengan apa-apa. Tulang marebe awan dalam saberan itu yang presiden kalau aku silakan ketum belum menyumbang. Kayak jangan aku jadi semangat mengenai juga mengenang bongkar hijau. Sering dalam sekolah dalam ya, apa tuh ya? Begitu. Semua kita yang perlu tahu yang mengenangnya, perlu kita perlu hiburan aja, tidak ada maksud dan lain. Ya ini namanya memang pekerjaan di sini hanya untuk menghidupkan keluarga, menghidupkan ya. Saya untuk menghidupkan saya, bagaimana suasana Jelas baik, dihidupkan semua lain kalau halaman menghidupkan saya hanya menghidupkan, mematikan hanya Tuhan yang punya. Aku perlu bingung. Tuh, nanti sekali yang minum lagi nih, bahaya ini. Akan tak diundang, dan dorong menjauh. Aku udah kelas di sini. Nampak ke tuh? Maafkan anak maafkan. Aku minta maaf. Kamu seniorku, walaupun aku ibu anak. Senior tetap senior. Kamu tak ada lupa proyek kita. Mungeri Simona. Baik, kita melanjut ke acara berikutnya. Kemana kita pilih wajib? Kepada Bunda Beno. Baik, Ibu Beno, sebentar sini. Kamu cantik dan aku. Ibarat kamu ini sarang aku orang Yaman. Kalau kita melihat anak orang, kita teringat kepada anak kita sendiri di rumah. Tapi kalau saya melihat istri orang, saya lupa istri sendiri. Kau tahu nggak perlu apa? Kau tahu nggak perlu apa? Mertua nih, butuh salamnya. Baik, kita akan melanjutkan acara kita berikutnya sambil menunggu pembicara motivasi yang berikutnya. Kita mau coba bincang-bincang dengan Bapak pembinaan kita, Bapak Julian Hisan. Bapak Julian Hisan, waktu dulu boleh Pak. Ya, jadi saya ganti mic karena kata beliau mic yang dipakai MC Sinar ini ada virusnya. Bukan pakai baru virus ini ada PBB, NKRI, Hawas, Maju-Jua, Mandria. Kepada kita semua di sini kita santai saja. Ya ini nggak ada tanya jawab. Kalau nanti mau bertanya silakan dijawab Pak Ketum. Yang pertama saya akan berbicara menyangkut organisasi, walaupun kita sudah paham apa itu organisasi. Kita harus dan kita sudah tahu bahwa organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang membentuk suatu
gurunya. Apa gurunya itu? Gurunya itu bisa untuk bisnis, bisa untuk kemanusiaan, bisa untuk pergerakan yang tidak baik. Jadi suatu organisasi akan bisa lahir, tumbuh dan berkembang ketika ada kesepahaman di antara orang-orang yang masuk dalam organisasi tersebut. Nah, dalam praktek terjadi di dalam satu organisasi selalu ada penyusun. Ini makna. Yang kedua, di dalam satu organisasi sering muncul prinsip egosentris, egonya berbicara. Padahal ada sesuatu pengurus, ada ketua, ada KSP-nya, ada sekretaris, ada bendahara yang mestinya 3 pilar ini menjadi penggerak utama dalam suatu organisasi. Nah, pertanyaannya, apa manfaat organisasi? Bagaimana organisasi bisa berjalan dengan mantap? Bagaimana organisasi bisa mencapai tujuan sesuai dengan kesepakatan? Maka organisasi yang baik itu harus mempunyai aturan, harus mempunyai anggaran dasar, anggaran keuangan. Di anggaran dasar diatur tentang maksud tujuan, dasar hukum, dan tentu karena NKRI negara Pancasila tentu harus tunduk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada kita semua saya singkat saja, suatu organisasi yang akan bisa kokoh ketika kesepahaman dipegang secara konsisten. Apa dasar konsisten? Ya komitmen. Apa dia komitmen? Konsekuen, bertanggung jawab. Ketika satu organisasi dimasuki oleh egosentris, maka perjalanan satu organisasi akan sangat terganggu. Apalagi dalam organisasi mempunyai kepentingan tertentu. Contoh, kalau kita mengikuti berita kemarin, organisasi kami Kamar Dagang Industri, ya, yang diatur dibentuk berdasarkan undang-undang. Karena dalam tanda petik kepentingan sekelompok orang tertentu, sekarang organisasi kita tersebut menjadi oleh. Kenapa bisa oleh? Karena mereka menempatkan ruang-ruang di dalam aturan hukum organisasi. Ada munaslup, ada percepatan munas, yang mestinya menurut saya tidak perlu ada munaslup kalau tidak dalam keadaan penting. Dalam keadaan untuk menyelamatkan organisasi boleh ada munaslup. Itu contoh kecil. Contoh kedua, sekarang Perhimpunan Advokat Indonesia sudah ada 7 di Indonesia dengan ketua-ketua dan kebanyakan orang-orang, termasuk abang saya jadi berkisah. Bayangkan dari 7 organisasi 4 dibikin halal kita. Tidak bisa
3 hal yang tidak boleh dilakukan kalau tersebut termasuk di PBB. Ini PBB ini, maaf Pak Ketua, Pak Sekjen dan kita semua. Kalau ini nanti sudah punya benefit, keuntungan yang luar biasa akan timbul intrik-intrik di sini. Ketika sudah berjuang kita satu untuk semua bersama. Tetapi ketika sudah mendapatkan benefit dan tahu benefitnya sekian banyak, akan terjadi suara-suara miring dan jujur tentunya. Ekor dan HIV, ubering baru moving. Kenapa bisa demikian? Ini kembali kepada karakter. Ini kembali kepada pola pikir, mindset. Mestinya kita orang Batak khususnya. Kalau tadi Pak Pasar itu bercerita tentang bagaimana perjuangan, semua ini kita berjuang. Saya tamat SMP sudah ke Bandung. Saya tidak punya keluarga di sana. Ketika tamat SMP, saya bilang ke bapak saya, Pak, saya mau ke Bandung. Ibu, tak ada pemikiran di sana, Bapak. Gak apa-apa. Banyak orang sini kawan di Bandung ke sana yang sekolah. Kenapa saya tertarik ke Bandung? Ketika mereka pulang ke sini kawan, saya jaga sekali. Mereka dalam bertutur bicara itu sangat santun sekali. Bahkan tidak kebenaran, logat Sunda. Mereka berpakaian rapi sekali. Dalam hati saya, mereka bilang di TBB, di Unpad, di Unpad. Dalam hati saya harus kembali. Saya harus berpakaian seperti dia. Saya bilang ke bapak saya tidak mau sekolah kalau saya tidak kembali. Bapak kami dulu tentara. Dia menguji secara ketentaraan. Dia bilang, oke, kau berangkat ke Bandung naik Tampomas. Saya naik Tampomas. Dapat tiket yang tidak punya tempat tidur. Saya tidur di Selasar Tampomas. Kalau hujan, saya ngungsi di luar tangga. 2 malam 3 hari. Kalau mau makan, bawa piring yang bocor-bocor dan itu ngantri karena ribuan tamu masih. Saya bangga di depan. 98% isi kamar 16 orang Batak semua. Ketika ngantri makan, berusaha didahului habis semua. Ini fakta, ini realita. Saya lihat ada inang-inang di kapal itu, inang bagi bersawat Ipan. Ini habis semua. Kasih sayang seorang ibu kepada siapapun akan selalu buat mama lomong. Saya cuma ambil sedikit saja. Saya bicara begini, jangan lihat saya sekarang bagaimana. Tanya dulu bagaimana saya. Di kantor saya juga begitu. Saya punya kantor pengacara. Ketika kami rapat, mereka mengatakan, Bapak kok bisa begini? Saya balik. Saya bilang, kau tanya guru saya bagaimana. Jangan kau lihat saya sekarang. Tanya saya bagaimana dulu. Sama anak saya juga begitu, walaupun anak saya bilang papa lebay. Ini bukan masalah lebay tidak lebay, tapi ini realita kehidupan yang harus diceritakan walaupun mereka tidak bertanya. Kalau tadi Pak Pasar Ibu sama mengatakan bahwa ibunya berusia 30 tahun sudah meninggal. Kami 7 bersaudara, bapak kami meninggal umur 50 tahun. Kami 7 bersaudara. Bayangkan 7 bersaudara di sekolahkan seorang ibu dari kampung Sindika.
dunia. Ketika kami pada dulu, ada seorang pengantar atau Romo Hutan Garut di Bandung. Anak dengan mereka, mana orang ini, amantai, anak-anak, betul-betul warna kuning sendiri di mana pasti kita dikasih sawer banyak. Mari demo lagu Rosita, mari demo, mari demo lagu tahu mari demo jangan bertanya kurang terus saya Al-Marende marga yang bulan margina si Dinon maka kita puluh menjadi bebek itu lagu tahun 79 tahun sini kan di mana dia usul positif saya di mana orang lagi damai orang berbuat udah pun bahasa Sunda atur nuhun Bapak kami hanya hobi saja. Artinya dalam situasi begitu pun saya masih punya harga diri. Jadi jangan tunjukkan misinya diri, tapi tunjukkan bahwa diri masih punya harga. Itu yang memicu maju ke depan. Maju orang Cina, ini dunia. Saya dulu terakhir saya sudah jadi lawyer. Ketemu sama Pak Om di Jakarta Selatan kemarin. Sama-sama pakai jas pakai dasi kan. Tahun 90. Udah kesel, aman. Ini mataran berjauh, pasar timur, okas dan berubah. Nah, masih itu mataran pun. Mari ke waktu yang pun dunia ini. Kalau saya di tengah pandemi, tapi maunya alang nyaman saya semakin memacu untuk bisa maju. Jadi pola begini perlu kita terapkan untuk kita semua. Unang mereka Mamora, ada berpikir bukan bahasa di mana Mamora. Mana Mamora Budi sama-sama menikah Budi. Untuk itu kita sama-sama sasang menikah. Alih Budi Mamora, awal itu Budi Mamora. Tapi catatan bagi saya, itu boleh kita dari Mamora Nabi ini. Paham ya? Kita harus bisa seorang kaya yang betul-betul bisa dinikmati orang kekayaan mereka. Ini paling penting. Kemudian di Jakarta, Namora Nasrul ini, Namora dan menjadi. Saya paling senang kalau banyak orang bertamu ke rumah saya. Betapa sakitnya ketika rumah kita besar dan ada orang harap nolong. Sakit. Acil orang coba sakit atau enggak? Ya, rumah kita besar, tapi orang kekurangan. Kita punya sekian mobil dan kencang kepala. Tapi mau dipakai mobil itu tidak mobil. Ayo belum mobil milik tadi pakai sih jadi kita mesti berpikir rasional. Kalau saya pola pikir termasuk legalisasi, kalau kau bisa, saya juga harus bisa. Tetapi harus sportif. Jangan saya pengacara, Najul atau Pak Osekalinis sudah berkali-kali terjadi, membahas
sejarah apa aja dulu. Dia ini orang tua, Marjas, Mardas, Marmilsi, beberapa bulan Maktala, Pasar Jamuan, kemudian diburu oleh orang, diburu. Datang kalau melakukan berbagai, datang gimana? Hal yang datang dalam berbagai. Saya dalam hati mengatakan saya harus bisa seperti Anda. Jadi kita semua harus begitu di sini. Jangan ini kalau orang punya begitu, tetapi koreksikan diri kita. Kenapa kita tidak bisa seperti ini? Puasa semua. Kita harus mematangkan termasuk dalam organisasi elat, late, teal, kosong. Ini harus kita buat. Kita semua orang beragama. Tuhan itu tidak timbul bagi saya dan Dia akan memberikan yang terbaik kepada setiap umatnya yang mau berseru kepada, termasuk PBB. Yang saya harapkan PBB sekarang, next 5-7 tahun ke depan akan dipimpin orang karena perbuatan satu orang. Maka PBB itu setiap orang yang masuk PBB harus dewasa berpikir, punya hati, punya semangat untuk bergerak bersama dan untuk kemajuan bersama. Porsche Mahamu, organisasi PBB ini tidak pernah meninggalkan kader. Tepuk tangan untuk ini. Orang akan ketakutan kalau harusnya orang akan berpikir ketika halal kita Marsada Sumi. Bayangkan kalau orang Batak bersatu di Indonesia ini, ngejar kalau ngejar. Kenapa? Keberanian ada, otak ada, hati ada. Jadi 3 pilar ini sudah diberi orang Batak. Jadi kalau kalau kita sombong, perik tapi ini. Kalau orang Batak pamer harta tapi tidak mau berbagi, tidak akan lama. Tidak akan lama. Tidak akan lama. Jadi kita masuk organisasi tentu tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan bersama, membuat kita lebih disiplin, membuat kita lebih disiplin dan mempunyai nilai etos kerja yang tinggi. Kalau tidak disiplin masuk organisasi, jangan harap dia bisa maju organisasi. Ini sangat pokok bagi kita. Jangan mau terprovokasi. Kan sudah kelihatan ada pemuda Batak, ada pejuang pemuda Batak bersama. Saya mau tanya, mana sekarang pejuang ini? Ada pejuang Batak intelektual, sementara begitu. Ada pejuang Batak apa segala macam. Dan ada kader PBB yang kontesan besar. Ada juga kader PBB yang kontesan. Alasan dalam tanggung jawab keuangan di PBB. Pertanyaannya, emang kamu tahu dari mana orang PBB? Emang kamu tahu KSB itu cari uang dari mana? Emang anggota PBB dibutuhin? Ada iuran nggak? Tidak ada iuran.
kalau tadi Pak Sahat mengatakan harapannya PBB ini menjadi organisasi yang entrepreneur, jadi pengusaha yang profesional untuk kepentingan para kadernya, itu sangat betul. Itu sangat betul. Itu menjadi mimpi kita semua. Mimpi kita semua. Sayang saya waktu pimpin kunjungan kerja ke Papua Barat Daya, tadi ada Papua Barat Daya, yang bikin provinsi Papua Barat Daya kepala kita warna kejiwaan desa. Dan itu ada dalam sejarah di negara ini. Bayangkan empat Papua kami mengatakan saya kedua. Saya sudah ke Papua Tengah, saya sudah ke Papua Pegunungan, di Siluau, sama pahlawan. Ada yang berlorong dengan luka-luka, apa yang pahlawan? Bulu. Aina, ya, hal kita kebanyakan begitu. Dulu, antara sama ada presiden, antara sama ada pahlawan ya. Padahal dia tidak tahu pahlawan itu untuk kelancaran saya di jalan, dan itu dijamin tentang. Saya mau cerita sedikit. Ini masalah apa-apa. Ketika turun surat presiden, saya masih terbuka sama mereka. Dari 46 duta besar, termasuk putra patah 3 orang. Mereka kasih tahu itu satu lagi saya uang 5 juta banyak satu tim. Saya senang banget. Bahasa Tuhan ini. Saya pemerintah anak Jawa kita. Saya bertemu dengan bertiga. Saya utara itu bertiga. Apa rencana kita ke depan? Ini aturan anak pun sama-sama. Yang paling menjadikan saya di DPR sana, beberapa orang Batak tidak suka saya jadi duta besar. Kenapa demikian? Dia sudah lama minta mau jadi duta besar. Saya bilang sama pimpinan praksi, saya tidak pernah bermimpi pada Tuhan, tidak pernah berpikir mau jadi duta besar, dan saya tidak paham apa itu duta besar. Saya tidak lolos DPR, saya membalik kampung untuk jadi bupati, atau saya back to basic jadi lawyer. Cuma 2 bulan saja. Maka di awal Tuhan tidak itu. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada umatnya yang selalu memohon meminta. Ini fakta. Kalau orang bilang cobaan dari Tuhan, tidak pernah Tuhan mencobai umatnya. Kan sering juga. Ya itu cuma dari Tuhan, sahabat Tuhan. Dalam hati saya, tahu tidak pernah mencobai umatnya. Ya, Tuhan hanya bisa memberikan pengajaran yang tidak lebih dari kekuatan umat. Itu saya tahu. Ini untuk kita semua. Umur saya sudah 62, walaupun kenyataan 42. Walaupun kalau buku sama dunia, yang saya dulu bapak, orang berusaha dan sama dulu bapak, baik. Ada kurang kok? Sama orang kubur. Kenapa? Karena kita selalu tertawa di mana saja. Kita selalu positif thinking. Kita tidak pernah membeda-bedakan kasta. Nggak ada kasta Brahma, nggak ada kasta Sudra, yang ada kasta bersama. Mesti begitu kita ini. Anak kita harus sama orang jago, nah yang berapa untuk sama dengan ini.
Ini aneh-aneh orang tua. Dan menunggu kapan jatuh itu orang Batak. Di Baimaro artinya menurut Batak. Ya, ini yang kalau saya tadi malam Pak Luhut dan saya beberapa kali diskusi dengan beliau. Jadi siapa? I have people itu bahasa langsung. I have punya raja ini. Salah satu dulu. Kau nak tahu? Kau bahasa apa? I have orang yang sama dengan tak boleh pasangnya apa? Asik dan bukan Pak. Ketika abang tidak kasih kesempatan kepada dia, maka dia tidak akan sempurna. Hidup ini adalah kesempatan untuk menguji dia, untuk bisa trust. Kasih dia kerjaan, kasih dia kreativitas dalam kerjaan itu, dan satu dia punya kejujuran dan bertanggung jawab. Ini bagaimana kita menuntut orang? Kita bisa memberikan kerjaan, tapi dia tidak mau memberikan pekerjaan. Ayo orang tuh jadi mana? Bagaimana kita tunggu? Saya tidak, saya tidak bisa tidak tidak. Itu masyarakat ini semangatnya berbeda. Berbeda itu. Yang bilang tugas kita itu kan. Tugas kita untuk merubah mindset, bukan karakter. Cuma saya bilang, Pak, abang jangan begini. Dan Otoba itu bisa seperti Bali. Kawasan Bulu, di mana sejarahnya orang Batak, Bantu, orang Manggulu telah mulai bikin pantai ini, dah harus kawan semua. Puasa, burung nilainya, anak nilainya, anak begitu deh. Jadi kalau mau merubah dan Otoba seperti Bali, tidak bisa. Itu masih satu. Yang kedua, apa sudah dengarkan? Ketika orang belanja mangga manis mangga, dia beli 10 kilo, suri asal. Ketika di komplain, apa jawabannya? Baru 10 kilo, saya 100 kilo asam semua. Ini fakta. Orang kaya bapak kalau 10 kilo, saya 100 kilo asam semua yang lewat. Amin kalau dulu, tahunnya itu fakta, itu fakta. Itulah yang harus dirubah mindset ini. Artinya apa? Kalau dia menjual 100 kilo, menunggu matang itu tidak akan asam. Setuju kan? Jadi PBB ini adalah tubuh maju mundur PBB tergantung kita semua, bukan tergantung betul, bukan tergantung sekjen, bendahara atau pimpinan, tidak. Ketika kita tidak bersatu, maka PBB bukan PBB utuh. Ini prinsip. Bapak Ibu jangan menuntut banyak dengan PBB. Tuntutlah dirimu untuk PBB. Ini mesti balik-balik. Percaya kepada saya. Suatu saat orang akan banyak mau masuk PBB. Maka tadi saya memilih PBB ini menjadi partai politik. Kalau tadi Pak Saham, pasar rumah tangga, usaha tambang segala macam harus masuk partai politik. Melalui politik kita bangun komunikasi kepada siapapun akan selesai. Akan selesai. Maka nanti kita akan mengatur waktu. Kita akan membuat pendidikan politik untuk para kader.
pendidikan kepemimpinan kemasyarakatan ini harus kita lakukan. Kita tidak perlu berbicara tentang perbuatan dalam kedukaan, tidak. Tapi kita tidak menghilangkan ini. Kenapa? Roh kita di sini. Roh kita di sini. Bayangkan kalau orang Batak se-Indonesia berkumpul. Kalau satu ada suara lain, orang pilih. Partai DPD punya 5 orang anggota DPD. Bayangkan 5 orang anggota DPD dari DPD berpartai. Betapa orang akan takjub dengan DPD. Kalau di DPD komisi pasti banyak. Kawan kota pasti banyak. Nah, dengan adanya kawan-kawan di lembaga politik, maka semua kita akan terbantu. Ini harapan kita semua untuk PBB. Maka rakernas ini akan menelurkan butir-butir pokok-pokok pikiran apa rencana ke depan program. Saya dengar mungkin tahun depan Februari kita akan munas, akan kembali memilih para pemimpin di PBB. Ikut saroh harus yang punya hati, punya pikiran, punya waktu. Tidak kira-kira harus. Saya tidak akan pernah mau jadi ketua umum PBB. Kenapa? Bukan di situ roh saya. Tapi saya akan mendukung full PBB. Semampu saya akan ini. Maka mimpi saya ketika nanti sudah penempatan di Roma saya akan datang kayak begini, berapa orang hakim dari Roma harus. Saya akan galakkan kebudayaan di sana, karena tugas kita besar itu kebudayaan. Budaya Batak harus luar biasa di sana. Kopi dari kampung kita harus betul-betul sosialisasi sana dalam bentuk kopi party. Harus begitu. Kopi wine dari tamu itu harus kita sosialisasi sana. Nah, yang itu kalau kopi wine siap tamu paling top itu. Di rumah saya ada. Tugas kita sama-sama. Punah semua luar. Saya tahu kita selalu kita dengar di lagu dua paham buta hati dua. Orang terus terus jangan lupa kemajuan. Utama Batak mulai dia berbudak tangis. Saya orang tangis, ada dia. Setelah menggunakan mati, setelah selesai, ya orang muslim. Ya kan begitu. Orang Batak itu perlu perasaan. Bagi saya, mengalahkan orang Batak siapapun itu cukup lebih lalu. Orang kemarin DP, nah, kenapa begini? Kenapa Batak kita? Orang Batak itu pakai hati. Tetapi seringkali menyalahgunakan hatinya. Sering sekali. Nah, ini yang harus kita kelola. Kita harus bisa memperbaharui diri dan mengelola hati, termasuk di PBB. Kalau kita bisa memperbaharui diri, mengelola hati, dan itu masuk dalam PBB, ini pasti lancar jaya. Saya yakin di mata belakang PBB semakin luar biasa. Semakin luar biasa. Semakin luar biasa.
kedua orang yang makan di video. Nah ini makan di video lagi bodoh saran. Gak tahu di sana. Dan PBB ini mohon maaf belum solid. Belum solid. Ini yang harus kita pertajam. Soliditas dalam PBB harus kita asah dan kita pertajam. Caranya bagaimana? Caranya tentu melalui KSD masing-masing di provinsi, kabupaten, kota. Saya kira itu yang disampaikan kepada kita semua. Mimpi kita PBB ini, saya nggak tahu caranya bagaimana, tentu nanti kita bisa bertemu di Eropa sana. Dan menjadi kebanggaan bagi saya kalau saya sebagai pembina PBB menerima kawan-kawan PBB dari Indonesia. Ya kan bangga saya. Aku PBB ya kan, untuk besar uang, 20 kilo. Pak PBB, aku uang banget sih. Mesti. Yang terakhir, ada 3 hal, 3 roh yang tidak boleh kita lakukan. Dendam kekuasaan. Ketika dia sudah berkuasa, maka dia akan barbar, otoriter. Ya, sudah berhormat. Tinggi berkuasa lebih, tinggi saja gubernur lebih, tinggi saja bupati mana wali kota, lebih pak, lebih. Kamu semua dalam jaksa, polisi, hakim, tentara, kamu semua. Ada yang jenderal, kaktiar yang tak reaktif. Tidak. Tetapi setelah mereka tahu saya dapat surprise. Selamat siang, Abangda. Gimana dagang? Saya jawab, sehat. Sehat. Abang sehat? Alhamdulillah sehat. Kapan mau di Bangda? Diatur saja waktu yang baik. Jadi jangan balas. Tidak membalas, balas saja. Harus begitu supaya kita sehat. Mesti dendam kekuasaan tersebut. Yang kedua, Pak, terkejut badan. Tak sabaran, udah buat naik uang. Wah, hari pun upas wakaf semua. Itu, esok tahun, rotan, tambah kejar. Pak, ada tambah siapa? Asal itu puas juga. Banyak nih, banyak satu. Karena dari sendiri, minta uang yang bulan suruh aja, bilang orang di mana? Apa yang tadi kami nomor ini? Ada di tempat, saya masih orang aja datang, ajuran bilang ada tamu, bilang ada, saya ke dia, bos, mati diri sendiri, tidak selamanya Pak, bisa-bisa tidak jadi gubernur. Itu bang ini. Tapi caranya jangan dengan orang, bilang aja janji dulu atau apa dulu, kan banyak alasan. Kekedupan yang paling fatal apa? Dendam kemiskinan, dendam kekuasaan, terkecuali dendam kemiskinan. Tapi begitu motor sadar dengan guru, tiba-tiba pejabat orang sulit terwoi, nasib sulit terwoi. Jika roh ini tidak boleh kita berguna dan harus diterapkan dalam hidup ini, maka roh kejemahan kita itu satu rasa, satu jiwa. Apa tadi ulangi?
satu rasa, satu jiwa. Terima kasih. PBB, NKRI, Horas, Menjua, dua-dua, Merdeka. Oke.